otomatis. Jadi ini mesinnya, ini relnya itu semuanya bisa langsung terbuka melalui sini. Jadi kalau kalian lihat yang tipe 11 itu aku ada kasih tunjuk gimana cara bukanya dan gimana cara tutupnya, dan itu keren banget. Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian di channel YouTube kita Blessing Interior yang membahas tentang interior dan seputarnya. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk mereview salah satu rumah yang lagi ngehits banget di daerah Sumarekon Serpong, tepatnya di daerah The Spring. Jadi The Spring ini lokasinya deket banget dengan kuliner area, yaitu di daerah Goldfinch. Goldfinch ini tempat untuk kuliner di mana orang-orang bisa makan dengan banyak. Dan enak banget lokasinya karena hanya selangkah dari perumahan yang kita akan review ini. Nama perumahannya adalah The Heron. The Heron ini ada dua tipe 9 dan tipe 11. Tetapi panjang daripada rumah ini ada dua jenis. Ada tipe 16 dan tipe 19. Jadinya yang kita akan review kali ini adalah tipe 9 dikali 19. Dengan luas rumah ini 231 meter persegi. Total kamarnya ada 41. Kamar mandinya pun juga 4+1. Sebelum kita review dalamnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di Blessing Interior. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok account kita di Blessing Interior untuk melihat progres dan project-project yang kita lagi kerjakan sekarang. Oke, sekarang kita akan review juga yuk dari depannya dulu yuk. Jadi bagian depannya ini dibanding yang tipe 11 yang kita sudah posting beberapa minggu yang lalu, itu bisa muat 2 mobil. Kalau yang sini punya itu bisa muat 1 mobil. 1 mobil di depan dan 1 mobil di dalam. Tapi nanti kita akan review untuk bagian dalamnya itu dari dalam rumahnya aja. Jadi dari service area kita akan masuk. Tapi yang aku mau jelasin ini bagian sini tuh enak banget karena dia punya kanopi kaca. Jadi memakai besi-besi seperti ini untuk penahannya, dan ini kacanya ini pun juga sudah dikasih kaca film. Jadinya nggak terlalu terik di dalam sini, tetapi tetap memberikan cahaya untuk masuk ke dalam area parkir ini. Tetapi kejelekannya seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, kejelekan dari kanopi kaca ini adalah kaca ini kalau apabila hujan, mungkin bisa kelihatan juga, nanti kita akan shoot lebih dekat lagi, itu akan tergenang airnya di atas, jadi sehingga membuat bagian atas itu bisa berjamur lebih cepat. Tetapi kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk memakai kanopi kaca, mungkin dalam beberapa bulan sekali harus dibersihin supaya kacanya itu tetap bagus dan tetap kinclong kurang lebih. Oke, yuk kita masuk ke dalam dikit yuk. Nah, ketika kita masuk ke dalam sini, ini udah kelihatan banget bahwa di sini udah ada jendela yang lumayan besar banget, dan jendela ini sebenarnya ini langsung mengarah ke kamar yang bagian bawah. Yuk. Nah, sekarang ini kita sudah ada di area depan daripada pintu utama di Heron ini. Yang aku suka dari pintu utama ini adalah pintunya besar banget. Selain daripada pintunya besar, sebenarnya ini kalau kalian lihat secara detail, ini adalah model pivot nih. Kita coba tutup dikit ya supaya kalian ada gambaran. Nah, ini model pivot nih. Sebenarnya pivot itu bisa dibuatnya 2 arah. Bukanya buka luar dan buka ke dalam. Tapi bedanya yang di sini punya difungsikan hanya 1 arah juga tetap. Dan di sini pun sudah ada pembatasnya. Dan tentu saja dengan rumah yang sekarang ini sudah teknologi, sudah smart home, mereka sudah memakai smart door system. Jadi pakai pin, pakai jari, fingerprint, pakai kunci biasa, dan pakai kartu udah bisa semuanya. Nah, sekarang ini kita sudah ada di area foyernya. Nah, area foyer ini aku juga ngerasa enak banget. Kenapa? Karena pembatasnya ini diberikan oleh mereka itu campuran dari besi dan dari kaca. Fungsi kaca ini buat apa sih? Kalau misalnya kaca ini kita pada siang hari seperti ini, kira-kira sekarang ini jam 9.30, cahaya dari luar itu tetap bisa masuk ke dalam rumah ini. Jadi dari arah jendela ke arah kaca ini pun tetap ada fungsi daripada
penerangan cahaya di dalam ruang living room. Dan aku suka banget dengan tipe minimalis seperti shoe cabinetnya. Ini menarik banget karena shoe cabinet itu biasa kan tinggi-tinggi nih. Ini dibuatnya rendah pendek, tapi ini menarik banget karena ini fungsional banget. Kalian bisa lihat di sini itu soft closing, tapi terbukanya pelan-pelan di sini. Nah, kalau kalian lihat secara detail, ini bisa disembunyiin atau dimasukin 2 sepatu atau 2 sendal di area sini. Tapi ini mungkin nggak terlalu besar kali ukurannya, karena ini bisa ukuran untuk perempuan, tapi satu area sini bisa diuntuk sekitar 4 sampai 5 sepatu sendal. Dan ini soft closing. Menariknya lagi, dia punya bagian depan, ini dibuatnya, di bagian depannya ini dibuatnya itu kisi-kisi. Jadi kisi-kisi ini menarik banget, bagian atasnya dibuat laci, jadi ini enak banget. Untuk tempat sepatunya atau tempat untuk pajangannya tidak terlalu besar, jadi tidak memakan terlalu banyak ruangan. Ditambah, mereka menambah beberapa fungsi-fungsi elemen seperti kaca-kaca cermin seperti ini, membuat ruangan foyer ini menjadi lebih besar lagi. Jadi ini keren banget. Yuk, kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini area living room-nya nih. Area living room-nya aku suka banget. Kenapa? Salah satunya ini TV-nya gede banget. Ini mantep banget ini TV-nya nih. TV-nya ini bisa aku asumsikan panjangnya ini hampir 1,5 sampai 1,8 meter dengan tinggi kurang lebih ini sekitar 90 cm. Jadi ini mantep banget. Dibanding Enchante yang kita review waktu itu, dengan panjang seperti itu lebih cocok dengan TV seperti ini nih. Ini dengan jarak kurang lebih 3 meter, 2,5 meter, 3 meter. TV seperti ini sebenarnya agak kebesaran. Tapi kalau orang yang suka nobar atau nonton bareng teman-teman, ini keren banget. Ini mantep banget ini. Udah kayak ada bioskop di dalam rumah lagi. Nah, yang kita lihat daripada backdrop TV ini dibuatnya minimalis. Aku suka dengan adanya perpaduan warna hitam dan abu-abu, membuat suasana di backdrop TV ini seperti apa ya? Estetiknya dapat keren banget. Dia dikasih ambelan terbuka seperti ini dan dikasih LED lighting, itu sudah membuat area sini jadi lebih keren lagi. Tapi memang kalau area terbuka seperti ini kita bisa kelihatan langsung nih, gampang debuan. Jadinya dengan suasana situasi di Indonesia, memang ketika apalagi pintu kebuka dan sebagainya, ini membuat area-area kabinet terbuka itu lebih cepat banyak debunya. Jadi sayangnya di situ aja sih. Tapi ketika terbuka seperti ini membuat ruangan nggak terlalu sempit. Jadi itu enaknya di situ sih. Di sini pun juga kredenzanya pun dibuat simple. Kredenza, jadi antara backdrop dengan kredenza ini ada jeda nih. Dikasih jeda seperti ini, dikasih lampu. Nah, ini bisa buat untuk buku dan sebagainya nih. Ini menarik banget. Dan ini pun kredenzanya pun juga simple dibuatnya. Jadi dibuatnya ini sebentar ya. Oke, push-pullnya di area tengah. Oke. Jadi di area sini pun juga ada dikasih campuran marmer countertop. Dan di sini pun juga ada laci lagi. Jadi push-pullnya ditaruh di area tengah nih. Oke, ini juga push-pull. Menarik, warna hitam. Jadi perpaduan warna hitam dengan warna putih ini keren banget. Jadi putih, hitam, dan abu-abu itu udah menjadi minimalis modern banget. Udah terkenal banget untuk perpaduan warna itu. Nah, sekarang kita akan ngomong untuk area dining room-nya juga nih. Dining room-nya ini menarik karena dengan rumah yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil seperti ini, dibuatnya tetap fungsi untuk 6 orang, malah bisa sampai 8 orang. Jadi 3 bangku di sana, bangku memanjang di sini, bench, di sini pun tetap bisa ditaruh bangku, dan di situ bisa taruh bangku. Yang mungkin jadi pertimbangan saya adalah saya mungkin secara pribadi tidak terlalu suka dengan meja kaca seperti ini. Meja kaca seperti ini mungkin beberapa suka karena bisa see-through, bisa kelihatan dari atas ke bawah. Jadi ketika kita duduk sini makan, kaki kita bisa kelihatan. Ada beberapa yang suka, ada beberapa yang tidak terlalu suka. Tapi ini preference lagi, balik ke masing-masing lagi. Oke, sebelum kita review area dapur, kita akan review outdoor-nya dulu yuk. Nah, yang tipe 19 ini ada tambahan 3 meter yang bisa difungsikan sebagai fish pond. Jadi kalau kita lihat yang area lebar 11 dan panjang 19 itu kan difungsikan sebagai kolam renang. Kalau yang di sini difungsikan sebagai fish pond. Fish pond itu memberikan efek apa ya? Nyaman, asri, dan di sini juga
dipercayakan membawakan berkat karena air akan terus mengalir, berkat akan terus mengalir ke dalam rumah ini. Jadinya menggunakan fish pond di dalam rumah itu memang banyak fungsinya banget. Di samping bisa pelihara ikan sekalian, dan di samping itu bisa juga membuat ruangan ini menjadi lebih asri dan nyaman juga. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, kita tutup dulu supaya nggak terlalu berisik di luar. Nah, ini area kitchennya nih. Nih, area kitchen kali ini adalah area kitchen yang dipakai sebagai wet kitchen dan dry kitchen secara bersamaan karena hanya ada satu kitchen di dalam rumah ini. Nah, kitchen di sini sebenarnya secara ukuran sudah pas banget menurut saya karena sudah berbentuknya ini L shape, tapi ada untuk kabinet untuk kulkasnya lagi. Nah, mungkin kelebihan daripada area sini adalah area sini perpaduan warnanya bagus. Dia punya storage-nya juga cukup banyak, tapi sayangnya di sini itu kabinetnya tidak sampai atas aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita hanya punya satu dapur di dalam rumah, lebih baik storage-nya itu dimaksimalkan. Jadinya seperti kabinet ini mungkin lebih bagus saya pikir diatasin aja, mentokin aja, karena masih bisa simpan beberapa barang yang mungkin banyak sekali kan penggorengan dan sebagainya yang mungkin kita pakainya itu setahun atau 2, 3 atau 3 kali, itu lebih bagus disimpannya di atas kabinet yang jarang terpakai. Nah, di sini pun juga sayangnya terbuka nih. Kalau misalnya menurut saya lebih bagus yang area sini itu tertutup juga. Jadinya ini berbentuknya L shape nih. Karena kalau yang di sini punya kayaknya agak sedikit kurang oke sih untuk ngambil barang dan sebagainya. Jadi lebih bagus apabila di sini itu ada kabinet lagi. Jadi tertutup sehingga ini sampai atas itu mentok. Nah, yang saya suka dari perpaduan warna ini adalah warna putih untuk di atas dan granit top yang berwarna hitam ada di countertop ini. Kenapa? Karena rumah yang tidak terlalu besar itu warna putih ini memberikan efek yang luas ke dalam satu rumah. Jadinya ketika backdrop TV itu berwarna hitam, area kitchen ini harus dibuatnya warna putih karena tidak membuat ruangan jadi sempit. Jadi ini keren banget pemilihan warnanya. Untuk backsplash-nya pun juga menarik banget, warnanya warna putih. Jadi perpaduannya antara granit top warna hitam dan backsplash warna putih itu memberikan efek yang perpaduannya mantep banget menurut saya. Nah, untuk area sini kita bisa sebutnya sebagai area sink, area setengah island table, tapi bedanya dengan tipe yang 11. Tipe yang 11 itu island table-nya itu bisa difungsikan sebagai bar table juga. Jadi kalau kalian lihat nanti video kita yang satu lagi, bar table-nya itu ada moncong keluarnya. Jadi bisa dipakai sebagai meja bar table. Bedanya yang di sini punya dibikin partisi nih. Partisinya pun memanjang dari kiri ke kanan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya ketika kita cuci tangan, cuci piring dan sebagainya, air itu nggak jatuh ke belakang. Jadi ditahan nih. Maka dari itu kenapa di sini ada lagi namanya elevasi daripada kabinet ini. Granit ini naik sekitar 10 cm ke atas untuk membantu supaya partisi ini bisa tertutup sampai ke ujung. Karena kalau partisi ini berdiri sendiri lucu juga sih nantinya. Jadi maka dari itu di sini ada elevasinya nih. Nah, di sini itu difungsikan sebagai pajangan. Sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk taruh-taruh makanan, untuk persiapan dan sebagainya juga bisa sih. Oke. Nah, sebelum kita naik ke atas, kita mau review dulu untuk guest bedroom. Tapi sebelum ada guest bedroom, ini adalah kamar mandinya nih. Jadi kamar mandinya ini bukan hanya powder room. Powder room itu kan nggak bisa mandi, tapi di daerah sini, ini tetap bisa mandi. Jadi ini enak banget. Jelasin secara singkat, aku suka banget dengan dua perpaduan warna di kamar mandi ini. Satu warna abu-abu terang, satu warna abu-abu gelap. Aku suka banget karena ini memberikan satu efek perbedaan antara shower dan kloset. Nah, di sini pun juga dikasih partisi kacanya juga pas banget karena dengan ukuran badan untuk lewat bolak-balik masih oke. Walaupun nggak gede-gede banget, tapi ini masih oke banget. Masih enak banget. Fungsi daripada ini adalah memberikan keamanan untuk interior yang ada di sampingnya. Jadi interior ini memang lebih pendek. Ini untuk wastafel kabinet, dan ini adalah partisi tempered yang ada di sampingnya. Jadi ini air nggak muncrat ke sana.
Di sini pun juga ada kloset, tapi nanti kita akan memberikan full review yang di sini punya juga. Nanti kita bisa lihat juga. Kabinetnya pun juga enak, karena ada beberapa kabinet untuk penyimpanan juga. Jadi itu keren banget. Nah, ini adalah guest bedroom, atau sebutnya sebagai home office juga bisa. Kalau yang tipe 11 itu difungsikan sebagai home office, di sini pun juga sebenarnya bisa difungsikan sebagai home office juga. Dengan ukuran yang nggak terlalu besar seperti ini, permainan-permainan seperti smart bed, yang bisa sofa dijadikan bed, itu perlu banget. Jadi seperti ini pun juga udah oke banget. Tapi bedanya, ada beberapa orang suka meja yang ada lacinya. Kalau ini mejanya hanya full HPL atau full meja aja tanpa ada drawernya nih. Tapi ini tebel banget nih. Ini ada sekitar 8-10 cm nih, kurang lebih ini. Nah, di bagian sini itu adalah tempat untuk pajangan lampu-lampu, pajangan mainan anak-anak atau mainan toys ya kita ngomong ya. Ini ngomongnya boys toys lah kita ngomong. Jadi yang sini pun saya demen banget dengan permainan daripada pajangan seperti ini. Tinggal ditambah lampu-lampu aja di tiap pajangannya. Jadi makin keren lagi karena sekarang ini kan lampunya hanya di bagian atasnya doang tuh. Kalau di sini dikasih lampu LED-nya lagi tuh di setiap ambalannya memberikan efek setiap mainan itu jadi display. Jadi ada spotlight-nya tiap masing-masing. Tapi it's okay, mungkin kalau terlalu banyak lampu pun di ruangan kecil ini juga mata jadi sakit, mungkin difungsikan hanya 4 biji di atas aja. Nah, di sini tuh ada lemari nih. Lemarinya push pull. Saya suka warnanya. Ini pakai duko. Dalam ini pakai taco sheet. Jadinya permainan warnanya abu-abu dan abu-abu di dalamnya. Jadi abu-abu lebih gelap nih. Nah, kalau yang kalian lihat ini adalah jendela yang ke arah depan tadi. Pas kita naik pertama kali, itu sudah ada jendela, dan jendela ini bisa kebuka full, dan sebenarnya orang yang di sini pun bisa keluar lewat sini sebenarnya. Jadi ini jendelanya, ini jendela besar nih dari atas ke bawah. Nah, ini sofa bed yang seperti saya jelaskan, ini bisa dijadiin sofa, dan di sini adalah lemari satu lagi, jadinya bisa untuk storage, penyimpanan lagi. Jadi dibuat lemarinya sangat simple, 2 pintu di sebelah kiri dan 2 pintu di sebelah kanan, dan ini udah cukup banget untuk ditinggalin. Kalau misalnya ada saudara ataupun teman yang mau nginep di sini pun, ini udah pas banget. Storage, tempat tidur, dan tempat kerjanya udah ada semua. Oke, yuk kita ke service areanya dulu yuk. Nah, service areanya ini turun ke bawah nih. Jadi service area itu area sini, dan ini adalah area untuk parkiran. Yuk kita ke arah parkiran dulu. Nah, ini adalah area parkiran yang kita review dari dalam rumahnya langsung. Jadi sebenarnya ini itu adalah garasi otomatis. Jadi ini mesinnya, ini relnya itu semuanya bisa langsung terbuka melalui sini. Jadi kalau kalian lihat yang tipe 11 itu aku ada kasih tunjuk gimana cara bukanya dan gimana cara tutupnya, dan itu keren banget. Oke, sebelum kita ke atas, ini adalah area lift yang bisa connect dari lantai ground floor, dari lantai bawah parkiran mobil, ke lantai living room, ke lantai mezanin kamar anak, dan ke lantai master bedroom yang paling atas. Oh, bukan, sampai atasnya lagi, ada rooftopnya lagi. Jadi stay tune terus untuk melihat hasil daripada rooftop di rumah ini. Nah, ini adalah area bawah tangga yang dimaksimalkan. Aku suka banget dengan konsep-konsep seperti ini, karena semua area itu difungsikan sebagai storage, karena apabila storage-nya terlalu dikit, nantinya jadi berantakan rumah apabila semuanya kelihatan dari luar. Jadi ini penting banget sih. Ini sliding door, ini langsung ke arah kamar mandi pembantu, dan di sini adalah tangga putar yang langsung ke arah kamar pembantu juga. Jadi sebenarnya akses pembantu itu di rumah ini enak banget, karena pembantu bisa dari sini ke depan tanpa melalui area living room, area keluarga. Jadi ini adalah akses untuk service area semuanya. Yuk kita bisa langsung ke atas langsung untuk melihat lantai 2. Nah, ini adalah area tangganya. Area tangganya aku mau jelasin dikit. Aku demen banget dengan konsep-konsep seperti ini. Kenapa? Karena dengan adanya plin yang memanjang dari bawah ke atas, ditambah lampu-lampu yang dikasih di setiap, bukan di setiap tangga sih, di setiap
3 anak tangga. Jadi 1, 2, 3. Ini baru ada lampu lagi. Jadi lampunya jarang-jarang, tapi memberikan efeknya apa ya, mewah ke dalam rumah ini. Yuk kita ke atas dulu. Sebelum kita lihat area mezaninnya, ini adalah service area yang nyambung dari bawah tadi tuh. Yuk kita kesini bentar. Jadi ini ketika naik tangga, pembantu itu bisa langsung ke dalam sini, dan ini adalah kamarnya dia. Kamarnya pun ya mungkin dibilang besar enggak, tapi sudah cukup untuk 1 pembantu sih. Kalau 2 pembantu mungkin agak sedikit kurang oke. Karena ini luasnya tidak terlalu luas-luas banget, jadi hanya cukup untuk 1 ranjang aja. Kurang lebih sih ukurannya ini 3, 4, 1,2 meter dikali 2 meter kurang lebih. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar banget, tapi cukup. Dari area service room tadi, ini adalah mezanin lantai 1,5 yang ada mengarah ke kamar anak. Tapi ini adalah lift yang tadi connect dari lantai bawah ke living room, dan sini adalah kamar anak pertama. Yuk kita lihat anak kamar pertamanya. Ini diilustrasikan sebagai kamar anak laki-laki. Maka dari itu kenapa di sini warna biru. Dan di sini keren banget nih. Di sini ada satu area di mana ini bisa jadi inspirasi kalian juga nih. Ini tempat untuk panjat tembok ya kita ngomong ya. Tapi mungkin memang kalau misalnya dibuat seperti ini ya mungkin untuk anak yang sangat-sangat lincah ya. Karena ini bahaya juga kalau udah sampai atas, ini tinggi juga. Tapi ini bisa jadi inspirasi kalian bahwa area sini kalau kalian nggak mau pasang backdrop TV supaya anak kalian nggak nonton terlalu banyak, mungkin bisa difungsikan sebagai ini juga. Nah, di area sini saya suka banget dengan pencahayaannya. Jadi rumah ini punya konsep setiap kamar ini mempunyai pencahayaan yang sangat baik. Dan pencahayaan di sini itu pun juga memanjang nih jendelanya dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan ini adalah langsung menghadap ke arah parkiran mobil. Jadi kalau misalnya dari sini bisa kalian lihat bahwa area sini itu ada jamur air yang kelihatan dari atas sini nih. Nanti kita akan shoot lebih dekat lagi nih. Nah, di sini tuh ketika air menggenang seperti ini memang agak sedikit kurang oke-nya untuk area carport yang memakai kanopi kaca. Mungkin kejelekannya seperti itu, tapi kelebihannya juga ada banyak karena area sananya, area mobil pun juga tidak terlalu gelap dan akan memberikan efek-efek yang lebih bagus juga untuk area rumahnya. Oke, di sini dibuatnya simple karena pakai wallpaper aja. Di sini juga dibuatnya simple, pakai nakas sebelah kiri dan sebelah kanannya aja. Sebelah kirinya itu meja belajar. Yang saya mungkin kurang suka ya seperti tadi lagi, untuk area meja belajarnya itu tidak terlalu fungsional untuk area drawernya. Karena dengan meja tebal seperti ini, saya rasa lebih bagus sekalian aja ada drawer sih. Walaupun drawernya tipis pun juga lebih oke, karena mungkin anak-anak seperti ini kan mereka suka ada pensil, pen, buku-buku dan sebagainya, itu bisa simpen beberapa di area drawer. Jadi nggak terlalu berantakan di area atas ini. Oke, ini adalah area wardrobe untuk kamar anaknya. Jadi wardrobe kamar anak ini lumayan persis dengan area yang interior yang pernah kita kerjakan di area Flamingo. Jadi di Flamingo itu pun juga memakai konsep berwarna biru. Nanti kalian bisa lihat fotonya di sebelah kanan atas saya nih. Nah, di area sini pun juga saya sukanya adalah warna biru ini perpaduannya sangat bagus banget dengan biru warna baby blues dan ada biru yang berwarna navy di samping bodinya. Nah, di sini dikasih handle untuk area lemarinya. Dikasih 2 switch, saya suka dengan 2 switch ini. Dan bagian dalamnya pun juga simple, ada laci, dan lacinya itu difungsikan sebagai 6 laci. Biasanya ada beberapa orang suka bikin lacinya itu yang langsung memanjang dari kiri ke kanan, tapi di sini itu bisa difungsikan sebagai 6 laci. Nah, ini untuk drawernya, saya suka bagian dalamnya, karena dalamnya ini berwarna abu-abu, saya demen. Dan di sini pun juga, karena kita tahu bahwa anak-anak masih kecil, jadi bajunya pun juga nggak terlalu tinggi. Ini penting banget. Di sini bisa nyampe anak kecil, dan di sini bisa untuk storage lagi. Jadi instead of area hanger bajunya itu ditaruh di paling atas, untuk baju-baju yang lebih tinggi, mereka bisa fungsikan sebagai 2 kabinet, 2 kompartemen yang berbeda, satu untuk gantungan dan satu untuk penyimpanan yang lainnya. Jadi ini keren banget nih.
Nah, ini nggak bisa kebuka karena di sini ada buku-buku. Tapi yang aku mau kasih lihat kalian ini adalah storage kabinet yang difungsikan maksimal untuk area di bawah meja belajar. Jadi ini oke banget nih di sini nih. Area sini bagus banget. Dan area atasnya itu pun juga ada 3 kabinet lagi penyimpanan yang untuk barang-barang yang lebih jarang terpakai biasanya. Oke, overall sih aku suka banget dengan area sini. Hanya perlu menambahkan kabinet yang terbuka aja di area sini nih. Jadinya mungkin kita di sini itu bisa fungsikan sebagai kabinet terbuka, di mana kabinet terbuka itu bisa dikasih ke LED lighting yang seperti kita kerjakan di Flamingo, dan itu enak banget untuk barang-barang yang lebih cepat untuk diambil, seperti tas, buku-buku, ataupun kunci kita bisa taruh di area situ. Oke, kita sekarang mau naik ke lantai 2, lantai 3 sebenarnya. Jadi lantai 3 ini langsung dihubungkan dengan area master bedroom dan kamar anak kedua. Sebelum kita masuk ke kamar anak kedua dan master bedroom, aku mau kasih lihat kalian untuk skylight-nya nih. Jadi di The Heron ini, untuk tipe rumahnya semuanya dikasih skylight bagian atasnya. Dan itu aku suka banget, karena kenapa? Karena lantai 3 biasanya kan agak gelap dan sebagainya, karena harus menggunakan lampu dan sebagainya. Tapi di The Heron ini enaknya adalah skylight itu terbuka nih. Dan skylight-nya juga dibilang kecil, enggak, ini lumayan besar nih, dengan lebar 1 meter, panjangnya ini kurang lebih ada sekitar 3 meteran nih. Jadi ini enak banget, ini luas banget, dan mungkin kejelekannya ya mungkin kalau pakai kaca seperti yang saya bilang tadi, akan memberikan efek jamur kaca di atasnya. Tapi kalau misalnya untuk dipilih antara penerangan ataupun jamur kaca, saya lebih pilih penerangan sih, karena terang itu lebih bagus untuk satu rumah. Oke, sebelum kita ke arah master bedroom, ini adalah kamar anak yang kedua. Yuk kita lihat dulu yuk. Nah, kamar anak yang kedua ini menarik banget. Kenapa menarik? Karena area dindingnya dibuatnya sangat menarik banget. Karena ini dibuatnya melengkung nih, kalau kalian lihat. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara detail, di bagian sininya itu bodinya itu ditambahin kurang lebih, ini saya bawa meteran nih, kita bisa ukur sekalian nih. Jadi kurang lebih untuk area sini itu sekitar 4 cm penambahan gipsumnya, sehingga di area sini itu bisa di sudutnya bisa sedikit melengkung. Dan di sini melengkungnya itu pun sampai ujung. Tapi memang seperti yang saya selalu bilang bahwa area ujung harus di spare sekitar 20 cm untuk kordennya. Jadi di area sini pun sudah pas banget nih, kayaknya ini sekitar 18 cm, which is oke juga, karena korden yang penting bisa masuk area situ tanpa terkena backdrop ataupun kepala ranjang. Drop ceilingnya juga simple, menarik, dikasih lampu-lampu melayang di atasnya. Dan di sini ranjangnya pun juga oke banget, udah proper. Ini 90 cm dikali 2 meter. Di bagian bawahnya ada storage nggak ya? Kita lihat dulu nih. Oh, nggak ada storage, jadi ini udah beli jadi sih kayaknya nih. Nah, area sini untuk penyimpanan, area sini untuk meja belajar mereka. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap ruangan itu ada area outdoornya. Jadi pencahayaan di ruangan ini pun, walaupun ada sedikit di belakang rumah, tapi pencahayaannya itu masih enak banget. Dan ini jendelanya pun tinggi banget nih. Dan kita bisa buka. Kita buka dulu. Dan ini bisa keluar masuk dari sini nih. Tapi nanti kita lihat di sini ya, dari area depan aja ya. Ini hanya untuk kasih kalian ilustrasi bahwa jendela di tiap ruangan itu besar-besar semua. Nah, ini adalah pintu outdoor yang ke arah beranda yang kamar anak tadi. Kita lihat dulu yuk. Jadi di sini difungsikan sebagai area santai-santai nih. Ini enak banget, area santai-santainya juga pas banget. Kita mau lihat nih, penasaran nih dengan panjang daripada, lebar daripada bangku ini. Ini 71 cm. Jadi ini menarik banget, ini nggak usah kasih bagian belakangnya lagi, hanya bagian atasnya aja. Bagian tempat duduknya aja dengan ketinggian kurang lebih 54 cm sampai atas. Jadi ini untuk inspirasi kalian, 70 cm dikali 50 cm untuk tempat tingginya, ini udah enak banget untuk duduk. Dengan saya tinggi 170 cm, udah pas. Oke, yuk kita lihat sini yuk.
Ini adalah partisi kaca tempered yang langsung mengarah ke arah fishpond. Tapi sebenarnya fishpond nggak terlalu kelihatan dari sini. Karena di sini sudah ada area kepala, apa ya ngomongnya ya, kepala jendela yang di bawah, di situ kan ada jendela sliding ya. Jadi jendela sliding itu dikasih topian supaya nggak tampias masuk ke dalam area living roomnya. Dan di sini difungsikan sebagai tempat outdoor AC nih. Nah, outdoor AC itu memang pas banget kalau kita pasang atau kita taruh di area belakang yang nggak kelihatan dari depan. Jadi area depan rumah itu tetap kelihatannya clean, bagus. Jadinya area depan itu hanya kelihatannya fasadnya itu bagus. Nggak terlalu banyak outdoor AC-nya. Jadi saya memang selalu rekomendasikan ke klien-klien saya pun outdoor AC taruh di belakang ataupun taruh di atas tempat toren. Oke, kita akan lihat untuk area master bedroom-nya juga yuk. Oke, sebelum kita masuk ke arah master bedroom, ini adalah kamar mandi untuk anak perempuannya. Jadi kalau di bawah anak laki-laki, di sini anak perempuannya. Nah, di sini saya suka banget dengan size seperti ini. Tapi memang Sumarecon itu selalu memberikan layout untuk kamar mandinya kurang lebih sama. Jadi klosetnya ada di area sini, wastafelnya area sini, area mandinya itu di pojok sudut. Oleh karena itu, kenapa di sini itu selalu ada dua kaca tempered? Karena satu kaca tempered ini untuk melindungi untuk melindungi klosetnya. Jadi kalau misalnya kita mandi, klosetnya nggak terlalu basah, nggak terlalu kena cipratan air. Di area sini untuk melindungi area wastafel kabinetnya. Jadi wastafel kabinetnya ini kan dari kayu nih. Oleh karena itu, kenapa di sini kaca temperednya itu melebihi area wastafel kabinet? Kalau kalian lihat yang tipe 11 punya, kaca temperednya itu malah lebih kecil daripada wastafel kabinet. Jadi itu menurut aku kurang oke. Karena ketika kita mandi masih kena tuh kabinetnya. Kalau ini udah aman nih, sudah melebihi kurang lebih ada sekitar 5-6 cm melebihi daripada kabinetnya di sini. Dan aku suka banget dengan desain seperti ini, warnanya juga enak banget. Pencahayaannya juga tepat banget karena di sini ada pencahayaan, ada jendela yang memanjang dari kiri ke kanan. Itu yang langsung ke arah outdoor tadi tuh, yang tadi kita lihat barusan. Jadi ini enak banget, kamar mandinya nggak akan lembab, kamar mandinya pun juga terhindar dari jamur. Nah, ini adalah master bedroom-nya. Yuk kita lihat. Nah, area master bedroom ini terbagi dua ruangan. Ada area untuk tidur, ranjang dan sebagainya, dan di dalam situ ada area wardrobe-nya, walking wardrobe-nya. Kita review dulu yang dari area ranjangnya dulu. Nah, sebelum kita review area ranjang, mungkin aku mau kasih tahu ke kalian lagi. Di area master bedroom ini, pencahayaannya pun juga enak banget. Ini karena langsung menghadap ke fasad rumah, ke depan rumah langsung. Jadi ke depan rumah ini ada berandanya juga. Kita lihat sebentar yuk. Nah, ini berandanya nih. Berandanya itu pun juga dikasih kaca tempered yang bisa langsung melihat ke view depan rumah. Jadi ini enak banget, ini bisa dibuka, jadi kita bisa keluar dari sini. Dan di area sini yang aku mau kasih beberapa highlight di interior kamar master bedroom ini adalah backdrop kacanya. Karena backdrop kacanya ini menarik banget. Di dalamnya sana, bagian atasnya ada LED lighting, di bagian bawahnya pun ada LED lighting. Jadi ketika lighting masukin ke dalam backdrop kaca, terpancar keluarnya itu mantep banget. Jadi kalau malam-malam, misalnya kita tidak mau menyalakan lampu utama, kita tinggal nyalain lampu sini juga udah enak banget. Itu romantisnya dapat sih. Dan di sini juga memakai aluminium, besi aluminium untuk pegangannya. Dan dikasih pattern lurus dari atas ke bawah. Jadi ini bagus banget. Nah, ini adalah area nakasnya. Aku mau kasih lihat kalian juga area nakasnya ini menarik banget. Kenapa? Yang saya bilang menarik karena area sini colokannya itu langsung di atas nakas. Jadi sebenarnya banyak sekali orang mengira bahwa colokan itu harus ke arah dinding aja. Padahal banyak sekali klien-klien kita ataupun orang-orang yang kita kenal, kita selalu rekomendasikan colokan itu bisa di atas kabinet, bisa di bawah kabinet, bisa di samping kabinet, dimanapun bisa. Asalkan ada ruangnya. Nah, seperti contohnya, nakas ini kita ukur ya berapa senti. Nakas ini kan kurang lebih 49 cm. Nah, ketika 49 cm, lacinya itu kan
estimasi kita kan kurang lebih 40 cm, padahal enggak. Laci ini bisa lebih pendek nih. Nah, laci ini cuma setengahnya daripada nakas ini doang. Jadi laci ini kurang lebih sekitar 30 cm. Jadi kan masih ada jeda sekitar 19 cm. Itu untuk apa? Untuk colokan ini. Karena kan colokan ini kan perlu kabel dan sebagainya di arah belakang. Oleh karena itu nakasnya lebih pendek dikit. Nah, itu kelebihannya. Tapi lebih bagusnya, dengan pemilihan backdrop seperti ini yang kaca dan lain-lain, kan kita nggak bisa taruh stop kontak, tapi tetap bisa ada stop kontak yang ditaruh di atas meja. Jadi itu mungkin jadi inspirasi kalian supaya kalau kalian suka backdrop kaca seperti ini, colokannya taruh di mana nih? Masa kita nggak ada colokan untuk cas HP dan sebagainya? Bisa di atas nakas. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah area backdropnya nih. Backdropnya saya suka dengan konsep yang melengkung-melengkung seperti ini. Ini karena pakai Duko, karena kalau pakai HPL udah pasti nggak bisa. Karena HPL itu kan keras, kalau Duko ini kan lebih kecat. Kalau dicat itu juga lebih oke jadinya. Oke, jadi area sini saya udah demen dengan TV size-nya juga udah proper banget. Tapi sayangnya tidak ada credenza. Ataupun tidak ada penyimpanan untuk area, remote AC dan sebagainya. Biasanya kalau misalnya backdrop TV seperti ini kan kita pasti ada namanya router dan sebagainya supaya nggak kelihatan berantakan di luar. Jadi mungkin lebih bagus ada credenza kecil nih di sini. Nggak usah terlalu besar karena ukuran di sini pun sudah oke banget. Kita ukur sedikit. Ini udah semeter 30. Semeter 30 itu udah proper banget. Kita tinggal tambahin 30 cm untuk credenza. Itu udah cukup. Jadi jalan pun masih ada 1 meter nih. 1 meter pun udah proper banget, udah enak banget. Fungsinya apa sih? Fungsinya cuma untuk supaya ada penempatan, penyimpanan barang storage aja. Tapi kalau kalian mau buatnya, ini kan sudah penebalan ya. Sebenarnya kalau kalian lihat yang di review kita yang di Enchante ya, kalau nggak salah ya, itu ada kabinet, Zora, sorry. Zora itu penebalannya sama, kurang lebih penebalannya itu sekitar 14 cm, kalau Zora sekitar 20 cm-an. Itu bisa ada colokan masuk tuh di bagian bawahnya. Itu juga bisa. Jadi untuk memaksimalkan ruangan, kabinetnya kabinet terbuka. Credenzanya nggak muncul keluar, tapi termasuk bagian daripada backdrop. Tapi ada colokan masuk ke dalamnya. Nanti kalian lihat aja di Zora yang tipe 10 dan tipe 12 itu ada sih kalau nggak salah dua-duanya. Oke, ini adalah area walking wardrobe-nya. Walking wardrobe-nya enak banget, gede banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu bisa difungsikan. Dan di sini ada 2 finishing. Finishing cermin dan finishing Duko. Finishing cermin ini sengaja diletakkan di sini. Kenapa? Karena di sini kan kamar mandi. Jadi kalau misalnya kalian habis mandi, habis siap-siap dan sebagainya, mau ngeliat ke sini bisa lihat full body. Karena ini cermin dari atas ke bawah nih. Tapi memang dipisah antara kabinet atas dan kabinet bawah. Karena seperti saya bilang, pemisah ini biasanya maksimal itu 2,40 meter nih. Jadi memang di sini 2,40 meter, sisanya baru kabinet atasnya. Jadi kenapa kalau misalnya rumah klien kita ada yang tingginya 3 meter, kita selalu bikinnya 2,40 meter dan sisanya 60 cm di atas. Kalau misalnya tingginya 2,80 meter, berarti sama juga tuh, kurang lebih kita buatnya 2,30 meter atau 2,40 meter maksimal, sisanya baru kabinet atas. Ini saya demen banget, push pull. Pakai push pull. Bagian sini. Dalamnya pun juga bagus, saya suka. Warna abu-abu, karena saya pribadi pun juga suka warna abu-abu, makanya kenapa klien-klien kita pun selalu kita ngomong, warna abu-abu itu bagus untuk bagian dalam, karena ketika di luar ini sudah agak gelap dan sebagainya, bagian warna abu-abu di dalam itu memberikan efek yang berbeda di satu ruangan. Aku suka juga dengan cara seperti ini, dibuat storage lebih di atasnya, dan di sini ada gantungan baju. Tapi mungkin kalau untuk perempuan, ini mungkin untuk suami kali ya, kalau untuk istri mungkin harus lebih tinggi ya, soalnya kan banyak dress yang lebih panjang dan sebagainya. Ini push pull, ini bagian ujungnya, corner wardrobe-nya. Tapi lampu LED-nya udah mati sih ini. Walaupun ada switch-nya, ada semuanya, tapi mati. Mungkin gara-gara rumah contoh, it's okay. Ini bisa sampai ke dalam, good, bagus. Ini adalah area yang bagian dukonya, dalamnya pun juga tetap abu-abu. Untuk penempatannya juga sama, ternyata dibuatnya pendek juga. Jadi, nah kalian bisa lihat nih, ini dress yang nggak terlalu panjang aja, asumsinya udah ngenain sampai bawah nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini dibuatnya agak sedikit lebih tinggi, lebih bagus.
jadinya nggak kelipet. Kan kalau nggak ini ya kelipet ya, agak sedikit nanti jadinya jadi kusut ya. Kurang oke. Jadi mungkin yang untuk laki-laki nggak apa-apa, karena laki-laki biasanya hanya ada kemeja yang panjang dan sebagainya, itu masih bisa muat. Tapi kalau untuk perempuan mungkin ini nggak usah ada. Ini fungsinya aja sampai atas untuk dress yang lebih panjang. Oke. Nah, ini kamera ujungnya, paling ujungnya kita lihat lagi apa ini dalamnya. Oh, ini untuk area lipat baju. Baju rumah dan sebagainya yang dilipat yang lebih gampang. Ini kita push dulu. Oke. Di sini juga sekali storage. Bagus. Mungkin kalau misalnya aku bisa tambahin, kalau misalnya storage lebih bagus, ini dua pilihan sih. Atas ini bisa dikasih kaca nih. Bisa dikasih kaca, di sini bisa jadi tempat untuk jam tangan. Jadinya kalau kalian suka dengan organizer drawer yang ada pemisah sekat di antaranya, jadinya itu bisa ada kelihatan dari atas dan ini bisa ketarik. Jadi ini bagus, ini udah oke. Ada 3, maksimal juga ruangannya semuanya, bagus. Dan saya suka finishingnya, ini kisi-kisi nih. Kisi-kisi ini pun juga kalian kalau mau buat, ini yang gedenya ini 2 cm, yang kecil ini 1 cm, 0,9. Biasanya ukurannya sih segitu. Jadi ini bagus banget sih, aku suka banget. Tapi memang pembuatannya agak sedikit takes time. Oke, ini adalah kamar master bathroom ya, sorry. Ini kamar mandi, area master bathroom. Aku suka banget dengan area sini. Yang aku mau highlight mungkin area sini ya nih. Area sini ini menarik banget karena dibuatnya pakai besi, pakai kayu, pakai LED. Wah, ini bisa buat pajangan dan lain-lain. Ini enak banget di area sini nih. Ini bisa buat jadi inspirasi kalian juga sih untuk buat satu area di sampingnya kloset ada area seperti ini. Bisa kasih ada tambahan storage-nya juga. Ini push-push tahu saya. Nah, walaupun nggak terlalu besar, tapi ini untuk penyimpanan itu udah cukup banget. Udah keren banget. Di sini pun juga dibuatnya sengaja terbuka supaya nggak terlalu kelihatan sempit. Ini bener. Di area sini cerminnya juga gede banget. Aku suka banget cerminnya, dipisah sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Yang tadi saya jelasin backdrop TV-nya, contoh konsepnya itu seperti ini. Jadi kalau backdrop itu sudah tebal seperti ini, kita kasih colokan ke dalam nih. Kalau ini kan tipis ya. Kalau ini kan tebelnya 10 cm aja. Maka dari itu colokannya itu 9 cm, kurang 1 cm di belakangnya. Nah, kalau di depan situ kan tadi kan kita penebalannya 14 cm ya. Mungkin kita bisa buatnya sekitar 17 atau 18 cm, nggak apa-apa. Jadi dalam colokannya itu sekitar 15 cm. 15 cm itu udah cukup banget untuk remote lah, untuk apapun, tempat-tempat penyimpanan nggak apa-apa juga. Jadi itu udah enak banget. Jadi konsep ini bisa dipakai untuk backdrop TV supaya TV kalian tetap minimalis, tetap kelihatan luas, dan nggak ada jendolan untuk kredensia juga boleh juga konsep ini. Oke, LED lighting di sekitarnya aku suka. Warnanya bagus, warna warm white itu selalu yang terbaik untuk setiap LED lighting yang kita selalu rekomendasikan ke klien-klien kita juga. Mungkin untuk area wastafelnya, untuk panjang seperti ini mungkin kekecilan kali ya. Mungkin kalau misalnya saya mungkin bisa taruh 2 juga kali ya. 2 wastafel ini nggak perlu yang 2, mungkin yang kotak aja tapi memanjang aja lebih bagus sih. Tapi it's okay, ini mungkin preference saja masing-masing. Ini preference masing-masing, ini pakai granit, aku suka. Di sini adalah area tempat mandinya. Oh, ini kena nih. Area sini kena. Jadi sebenarnya ini kurang oke juga ya. Dia punya ini ya. Mungkin kita bukanya ke dalam aja ya. Nah, sip. Jadi ini fungsinya ke dalam aja. Area sini adalah pencahayaan untuk kamar master bathroom di sini. Aku suka banget. Seperti yang aku bilang, pencahayaan ini penting banget. Nggak perlu besar-besar. Kita ukur langsung. Ini ukurannya 50 cm. 50 cm dengan panjang ini kan 1, 2, 3 keramik kurang lebih 1,6 meter ya. Ini 50 cm nih untuk keramiknya nih. Nah, ini 60 cm, sorry. Jadi kurang lebih 1,8 meter sudah cukup banget sih untuk mendapatkan cahaya seperti ini. Ini warnanya pun juga saya demen, warna hitam, tapi kejelekan warna hitam itu apa sih? Kejelekan warna hitam itu kalau misalnya berjamur kelihatan. Jadi kalau misalnya kita mandi, ada basah-basah dan nggak langsung dikeringin sama pembantu atau apapun, itu bisa cepet berjamur warna hitam itu. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangan dengan pemilihan warna
Jadi, tapi kalau kalian suka yang mewah-mewah, memang warna hitam itu selalu memberikan efek mewah ke dalam satu ruangan. Oke, perfect. Aku suka banget area sini. Walaupun rumahnya tidak terlalu besar, tapi difungsikan maksimal untuk area sini. Aku demen banget. Oke, sebelum kita finishing, kita ke atas dulu nih, ke arah rooftop yang tadi saya jelaskan di awal. Yuk! Nah, ini adalah area rooftopnya. Area rooftopnya persis yang lebar 11, itu kurang lebih sama, tapi bedanya konsepnya aja. Nah, kita jelasin dari sini dulu yuk. Ini adalah lift yang langsung ke arah rooftop dari bawah nih. Jadi lift ini bisa berhenti di 4 tempat yang seperti saya bilang tadi. Area garasi, area living room, area mezanin kamar anak yang laki-laki, area master bedroom. Oh, 5 berarti. Sama area rooftop, 5 berarti stopnya. Nah, kalau misalnya kita mau santai di sini kan nggak mungkin kita ke WC harus ke bawah. Jadi di sini tetap difungsikan sebagai WC untuk area rooftopnya. Dibuatnya powder room, dibuatnya simple juga. Ini pintunya. Jadi pintu itu pintu lipat, memaksimalkan ruangan karena kalau kita buka kan jadi sempit. Jadi ini bagus banget. Ini dibuatnya ada wastafel, yang penting make it simple. Ada wastafel, ada cermin. Di sini ada tempat tempat kencing ataupun tempat pup. Di sini tetap ada pencahayaan. Itu penting banget. Saya punya kameramen ketawa saya ngomong ini. Oke, sorry, itu tempat pup maksudnya. Oke, yang area sini tuh pencahayaannya juga tepat banget, enak banget. Dia punya pencahayaannya pas dengan ruangan seperti ini karena itu penting banget karena ruangan bathroom atau WC jangan sampai berjamur ataupun lembab, itu paling nggak enak. Oke, sebelum kita masuk, ini adalah sliding door nih. Jadi sliding door ini kita bisa bilang sebagai ke arah outdoor untuk area rooftopnya. Jadi kalau misalnya yang di tipe 11 itu kan rooftopnya itu tertutup, ada AC. Nah, kalau di sini itu versinya lebih ke tropical, lebih ke Bali vibes lah kita ngomong. Jadi area sini itu langsung dibedakan dengan area bawahnya itu dipasang WPC. Kalau tadi di dalam rumah itu dari atas ke bawah semuanya memakai marmer warna putih. Kalau di sini itu WPC semua nih. Jadi ini menarik banget. Aku suka banget dengan ini. Oh ya, sebelum aku lupa nih, aku mau kasih lihat kalian nih. Ini tadi saya sudah lihat juga kelebihan sama kekurangan marmer. Marmer itu warnanya bagus. Tapi kalau sudah ada stain seperti ini susah nih kalau nggak dibersihin langsung nih. Mau pakai zat apapun, ini susah dibersihin. Jadi kejelekannya di sini sih. Di sini juga ada kebaret dan sebagainya. Jadi memang marmer itu pori-porinya agak besar. Sehingga kalau misalnya kita mau pakai untuk countertop kitchen dan sebagainya, ketika kita jatuh kecap, sambal, apapun itu, zat-zat yang lainnya, kalau misalnya kita nggak bersihin dalam waktu, let's say 3-4 jam, itu bisa selamanya bisa dalam situ tuh. Jadi nanti ada hitam-hitam noda. Jadi itu kurang bagus. Memang kalau kalian punya marmer di rumah, bersihin cepet-cepet aja. Marmer granit itu pori-porinya agak besar. Jadi itu kejelekannya. Tapi kelebihannya mewah dan enak dipandang. Enak banget. Mewahnya dapat. Oke. Ini adalah outdoor untuk rooftopnya. Aku suka dengan konsep-konsep seperti ini. Dengan kalian lihat nih, dindingnya ini dibuat kayak cat, tapi catnya itu bertekstur. Dan dibuatnya juga menarik. Ini jalannya itu begini. Jadi miring-miring, nggak beraturan. Bagus banget area sini. Dan di sini pun juga dikasih ada ambalannya juga, dibuatnya melengkung. Ada belakangnya warna biru. Di sini dikasih warna coklat. Jadi aku demen banget perpaduan warna putih, biru, dan coklat ini. Mantep. Area atasnya pun juga sebenarnya ini kanopi kaca. Tapi bedanya ditambahin sama mereka beberapa elemen-elemen kayu seperti ini. Elemen kayu di beberapa tempat. Jadi enak banget. Di atasnya pun juga sudah kanopi kacanya dikasih kaca film, jadi nggak panas di dalam sini. Dikasih 2 kabinet terbuka. Dan kalau kalian lihat secara detail, di sini ada lampunya nih. Di sini ada lampunya. Jadi ini keren banget area sini. Ketika aku lagi berdiri di sini aja, aku ngerasa aku kayak di Bali. Padahal lagi di Summarecon Serpong. Jadi ini keren banget. Di sini ada kanopi, bukan kanopi. Ini ada partisi kaca temperednya yang ke arah depan. Tapi sayangnya cuma satu,
area sini kanopi kacanya itu kurang maju ke depan sih, menurut saya. Kenapa? Karena ini kan area outdoor ya. Setengah outdoor kita ngomong. Jadi kalau misalnya kanopi kaca di sini, kalau hujannya hujan angin, kayaknya sih masih bisa tampias masuk ke dalam nih. Apalagi hujan angin besar, itu bisa masuk ke dalam. Jadi lebih bagus area sini itu lebih maju dikit lagi kali ya. Ini kan kurang lebih sekitar 30 cm. Mungkin kalau saya rasa 60 cm udah cukup lah. 60 cm agak maju ke depan dikit, jadinya 30 cm lagi tambahannya supaya tampiasnya itu nggak masuk ke dalam ruangan ini. Karena ruangan ini kan walaupun di WPC itu tahan air, tapi mau gimana pun juga kan kalau misalnya kita mau bersantai di sini ketika lagi hujan, jangan sampai ada tampias-tampias terlalu banyak airnya. Jadi itu menjadi satu pertimbangan juga. Oke, area sini dibanding area sini tuh ada bench nih, memanjang. Benchnya memanjang, nggak perlu gede-gede, kayak di bawah punya kan itu 70 cm ya, ini di depan kamar anak perempuan. Kalau di sini punya benchnya berapa nih? 42 cm aja. 42 cm kita coba duduk yuk. Ya, dibilang sempit iya, tapi udah cukup. Apalagi kalau misalnya nggak ada bantal, tadi ada bantal ya. Nah, ini enak nih, oke lah. Proper lah. Jadi kita untuk ngobrol sama teman-teman ataupun bersantai di sini untuk ngopi pagi hari, ini perfect banget. Tapi kalau misalnya malam-malam, mungkin kalau di sini lampunya ada semuanya, ini untuk malam-malam santai sama keluarga ini bisa jadi satu pertimbangan juga sih. Ini keren banget sih, aku suka. Nah, belakangnya pun juga finishingnya sama, warna putih. Dibuatnya catnya beraturan. Dikasih ada kaktusnya juga. Ini kaktusnya udah gundul, nggak ada durinya karena udah dicabut-cabutin semuanya. Tapi overall aku suka banget dengan konsep rooftop seperti ini. Karena lagi ngehits banget rooftop rumah-rumah yang di atas itu bisa dibuat ada rooftop seperti ini yang terbuka ataupun yang kayak tipe 11 yang tertutup. Jadi kalau misalnya orang-orang pada bilang WFB, work from Bali, di sini juga bisa work from Bali tapi dalam rumah nih. Ini karena udah Bali vibes banget nih. Jadi kalian kalau misalnya mau tambahin beberapa meja kerja di sini itu juga udah proper banget, udah enak banget. Inspirasi bisa dapat banget dari area ruangan seperti ini. Kurang lebih seperti itu review kita hari ini di cluster The Heron Summarecon Serpong tipe 9x19. Apabila kalian suka dengan review-review kita seperti ini, boleh cek YouTube kita, bantu kita subscribe, like, dan komen channel YouTube kita. Kalian juga bisa mau buat interior dengan Blessing Interior. Apabila kalian mau memakai jasa kita, bisa lihat project-project kita yang kita lagi kerjakan. Kita selalu update di Instagram Story, ataupun kadang-kadang kita update di TikTok juga account, di Blessing Interior. Dan kalau misalnya kalian mau hubungin saya, nama saya Andrian dan nomor saya di bawah ini. Oke, aku akan ketemu kalian lagi di project-project berikutnya, and I'll see you later. Bye-bye.